Shalom teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian luar biasa ya di sana. Kok bisa sih aku di sini nggak sama kakak Jessica atau gimana? Tenang aja, nanti aku bakal berpindah kok dengan sendirinya. Oke, kita mau ibadah, kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu lagu penyembahan hadiran.
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Tidak ada bandingannya Tuhan. Dari apapun Tuhan, dari dunia ini, nothing, there is nothing. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan dari awal penyembahan Tuhan. Tuhan, saudara kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dan Kau berkati juga firman-Mu dari Kak Yustia Tuhan. Biar kiranya firman-Mu dapat menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Biar kiranya firman-Mu dapat menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Yang semua percaya katakan amin. Oke teman-teman, biar lebih semangat lagi kita angkat satu lagu pujian. Ku mau selalu bersyukur. Yuk kita tepuk tangan di rumah masing-masing yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk kita ulangi dari awal dan semangat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
padaku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
firman saya serahkan kepada hambanya Kak Yustian. Shalom Youth Immanuel dimanapun kalian berada, tetap semangat. Sekalipun masih ibadah online, tetapi kita harus memiliki sukacita. Karena anak-anak muda adalah anak-anak yang selalu bersemangat. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menolong dan menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, hari ini kakak membawa satu replika. Ada yang tahu apa ini? Ini adalah anak panah, ya. Ini adalah replika anak panah. Sekalipun replika, ya, ujungnya tidak tajam. Sekalipun replika, tetapi ternyata anak panah pernah menjadi senjata yang begitu penting pada zaman dulu. Siapa yang di sini suka menonton film Perang Kolosal, ya? Kakak suka apalagi film Mandarin Kolosal begitu ya, ketika mereka berperang. Ada yang namanya pasukan anak panah gitu ya, dimana mereka menjadi benteng dan menyerang musuh dari jarak jauh ya. Nah tentunya anak panah ini memiliki kegunaan yang sangat luar biasa, khususnya dalam berperang ya, dalam berperang jarak jauh. Kalau mungkin kita memiliki pedang atau mungkin kita memiliki golok yang sangat tajam, yang sangat hebat, bisa membelah batu begitu ya. Tetapi itu hanya jarak dekat, ya kan? Tetapi untuk anak panah itu bisa berperang dengan jarak jauh. Nah, bagaimana? Kita lihat klipnya ya. Ini luar biasa. Never lost a war, because they never underestimate their enemy. The tactics are brilliant, and the archers are without equal. Wherever they enter, the opposition receives them. Nah, kita sudah melihat klipnya teman-teman, bagaimana begitu penting anak panah digunakan pada waktu itu. Nah, apa hubungannya renungan pada malam ini dengan anak panah? Tentu sangat berhubungan. Sama-sama kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Amin. Ini adalah satu kabar baik buat setiap kita yang merasa masih muda ya. Yang merasa masih muda, di situ dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Banyak tafsiran berkata pahlawan di sini bisa orang tua, bisa mungkin guru, bisa mungkin orang-orang yang menjadi inspirasi begitu ya. Tetapi kakak lebih setuju pahlawan di sini adalah berbicara tentang Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tuhan kita yang luar biasa. Nah, maksudnya apa teman-teman? Kakak mau katakan begini kepada kita semua ya. Anak-anak muda akan menjadi orang-orang yang berpengaruh. Amin. Anak-anak muda akan menjadi orang yang berpengaruh dan membuat sejarah. Jika kalian, kakak, dan kita semua peka terhadap panggilan Allah dalam hidup kita masing-masing. Sama seperti anak panah ini. Anak panah ini akan menjadi sangat berguna ketika anak panah ini dipegang oleh tangan yang tepat, oleh pemanah yang tepat, kemudian mulai menargetkan sasaran, dan akhirnya dilepaskanlah anak panah itu dan tepat menuju sasaran. Begitupun hidup kita, saudara. Begitupun hidup kita, teman-teman. Amin. Tuhan yang sebagai pahlawan memiliki sasaran yang luar biasa bagi kita, bagi masa depan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita diproses menjadi seperti anak panah? Kan begitu. Teman-teman tahu nggak proses pembuatan anak panah? Ya, sebuah anak panah itu diproses dengan materi yang berkualitas. Oke, sebuah anak panah itu diproses dengan sebuah materi yang berkualitas.
Jadi seorang pemanah pada waktu itu, begitu ya. Dia tidak sekedar mencari, wah ada batang pohon kering, diambil kemudian diserut-serut jadilah sebuah anak panah. Tidak, teman-teman. Tetapi dia akan mencari satu materi, satu bahan yang sangat berkualitas, di mana kayu itu kuat, tidak hanya kuat tetapi kayu itu pun ringan, kuat dan ringan, begitu ya. Kenapa? Karena ketika dia mulai membidik dan melepaskan busur panah, anak panah itu dengan cepat melaju kepada target yang menjadi sasaran, kan begitu. Kuat artinya mampu menusuk atau menancap ke dalam target, gitu kan. Sehingga dibutuhkan materi yang berkualitas. Saudara dan saya, kita adalah materi yang berkualitas. Amin. Kenapa kita adalah materi yang berkualitas? Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena kita sudah dipilih Tuhan. Amin. Nah, yang jadi masalah sekarang, teman-teman, ketika seorang pemanah menemukan satu kayu yang dia pikir ini bagus buat dijadikan anak panah, ada satu proses yang dia harus lakukan. Ya, ada satu proses. Nah, kakak ada videonya. Sebelum kita lanjut, yuk kita lihat video singkat ini bagaimana sih proses pembuatan anak panah itu sendiri, ya. Silakan. Nah, teman-teman sudah melihat ya bagaimana proses pembuatan anak panah. Begitu sedemikian rupa. Sebuah kayu yang sudah ditetapkan untuk dijadikan anak panah, kemudian diolah, kemudian diserut begitu ya, dihaluskan dengan berbagai macam alat, kemudian diruncingkan ujungnya ya, kadang ada yang ditambahkan besi ya, untuk menjadikan sebuah anak panah yang berkualitas, teman-teman. Dan tentunya tidak hanya bentuknya runcing, tidak hanya bentuknya ergonomis, begitu kan? Tetapi juga harus dilihat tingkat kelurusannya, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa video yang lain di situ dijelaskan bagaimana seseorang yang ahli dalam membuat anak panah, dia melihat tingkat kelurusannya, membidik tingkat kelurusannya, itu lurus atau tidak. Kenapa? Karena kalau tidak lurus ketika dilepas, itu anak panahnya akan kocar-kacir, begitu ya. Jadi ada banyak hal yang harus diproses. Ada proses yang panjang untuk menjadikan sebuah anak panah yang berkualitas, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Dia menargetkan masa depan yang luar biasa dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Sekalipun mungkin latar belakang kita bukan berasal dari keluarga yang kaya, sekalipun latar belakang kita mungkin papa saya bukan orang terkenal, papa saya juga cuman karyawan biasa, papa saya ya udahlah orang-orang biasa aja di keluarga, di RT, di RW mungkin, bahkan di pekerjaan begitu ya. Tetapi kakak mau katakan satu hal, karena Tuhan adalah pahlawan kita, Dia yang memiliki target untuk masa depan kita. Tidak peduli apapun latar belakangmu, tidak peduli dari mana engkau lahir, dari siapa engkau lahir, siapa yang menjadi orang tuamu, tetapi Tuhan lebih peduli kepada masa depanmu. Amin. Pertanyaannya, sama seperti anak panah ini mau diproses, teman-teman. Ya, begitu banyak proses. Tadi sudah lihat videonya kan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Mau nggak kita diproses? Ya kan? Mungkin anak panah itu diserut, bagian-bagiannya dihilangkan, mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai sebuah anak panah yang baik itu dihilangkan, diserut, dipotong, diserut terus. Begitupun dengan kita, teman-teman. Ada bagian-bagian dari karakter kita yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu Tuhan asah, itu Tuhan terus potong, itu Tuhan terus haluskan, begitu ya. Pertanyaannya, kita mau atau tidak, kan gitu.
Bagaimana caranya Tuhan mengasah, bagaimana caranya Tuhan menghaluskan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui papa mamamu, melalui teman-temanmu, terlebih juga melalui komunitasmu di gereja. Itu cara Tuhan mengasah karakter kita. Kalau kita lulus, kita menjadi anak-anak panah yang siap Tuhan tancapkan, yang siap Tuhan targetkan. Dan ketika Tuhan targetkan, Tuhan melepas busurnya itu, percayalah, hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Banyak anak-anak muda yang peka, yang mengerti, yang aware akan hal ini. Mereka sudah tidak mau lagi main-main dalam hidup mereka. Mereka sudah tidak mau lagi main-main melakukan hal-hal yang tidak berguna, teman-teman. Mereka fokus mengejar apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang ada di GBI ICC, Youth Immanuel? Apakah kita juga mau merespon dengan benar? Malam ini kakak mau katakan kepada kita semua, Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam hidupmu. Jangan pernah berkecil hati. Gimana? Paling nanti aku sudah besar, aku hanya ingin jadi karyawan biasa. Ya sudahlah, yang penting aku bisa kerja, yang penting aku bisa kuliah, udahlah, enak. Tidak, teman-teman. Ketika engkau peka meresponi setiap apa yang Tuhan firmankan, dan engkau imankan dan engkau aminkan itu terjadi dalam hidupmu, engkau responi dengan benar, engkau lakukan yang terbaik, engkau belajar, sekalipun semuanya masih belajar online ya, tapi engkau lakukan yang terbaik, percayalah, di situ Tuhan melihat dan di situ Tuhan memperhitungkan. Amin. Ketika engkau membantu orang tuamu di rumah menjadi anak yang rajin. Ya, aku kan anak cowok misalnya, ya. Aku anak cowok, masa aku harus cuci piring? Masa aku harus ngepel? Di mana harga diriku? Hei, harga dirimu berapa sih? Ya, masih dikasih makan sama orang tua, masih dikasih jajan sama orang tua, disuruh nyapu aja nggak mau, disuruh ngepel aja nggak mau, ya kan? Kita harusnya jadi orang yang tahu diri ya teman-teman ya. Apa yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Amin. Apa yang kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Karena itu adalah sebuah proses. Karena pada akhirnya ketika anak panah ini jadi, ya, Tuhan tinggal melesatkan kepada sasaran yang tepat. Amin. Pada akhirnya ketika Tuhan rasa engkau siap menerima berkat Tuhan, ketika Tuhan rasa engkau siap menerima janji Tuhan, ketika Tuhan rasa, Tuhan melihat bahwa engkau sudah siap, engkau sudah matang gitu ya, menjadi pribadi yang siap dipakai Tuhan, disitulah engkau akan melihat betapa besar Tuhan itu, betapa ajaib, betapa hebat, betapa luar biasa Tuhan itu. Amin. Jadi pada malam ini teman-teman, kalau kita masih merasa masih berada di dalam proses itu begitu ya. Wah, rasanya kok berat. Aku mau belajar, aku udah melakukan yang terbaik dalam studiku, tapi kok apa yang aku impikan tidak berhasil, tidak terjadi. Kakak mau katakan, kita dalam prosesnya Tuhan. Tetap taat, tetap setia ya. Engkau yang tidak peduli dengan orang tuamu, ya terserahlah papa mama mau capek, mau apa banting tulang, yang penting aku enjoy dengan hidupku. Perhatikan, ubah itu, oke? Ubah itu, mulai belajar peduli kepada orang tuamu, belajar peduli kepada saudara-saudaramu, sehingga dari kecil, sehingga dari masa mudamu sekarang teman-teman, engkau dilatih untuk memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan berikan jalan itu, ketika Tuhan singkapkan masa depanmu itu, engkau siap. Amin teman-teman. Banyak anak-anak muda yang tidak siap, ya. Banyak anak-anak muda yang tidak siap menghadapi masa depan mereka. Mereka terlalu enjoy dengan apa yang mereka sedang lakukan hari ini, ya. Wah kak, saya main handphone aja online kak, begitu ya. Biar itu banyak kok anak-anak yang main handphone, main game bisa jadi terkenal, bahkan bisa dapat uang misalnya begitu ya. Itu yang cuman foto-foto jadi selebgram misalnya, mereka malah dapat uang yang banyak gitu kan. Pertanyaannya bukan itu teman-teman. Masa depan kita bukan berbicara mendapat uang yang banyak, tetapi masa depan kita berbicara bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita bisa, melalui hidup kita, orang bisa mengenal Kristus. Itu yang utama. Ya, kalau fokus tujuan masa depan kita hanya untuk mendapatkan uang banyak, kerja yang bagus, segala macam, kita nggak usah jadi orang Kristen, teman-teman.
Ya, karena orang dunia pun melakukan hal itu. Bedanya ketika kita melihat masa depan, kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan kita benar-benar mau rencana Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Jadi malam ini mari kita sadari bahwa kita adalah anak-anak panah di tangan Tuhan. Kita harus menyiapkan hati kita harus menyiapkan karakter kita harus menyiapkan seluruh keberadaan hidup kita agar kita siap, agar kita ready pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami khususnya dalam setiap proses-proses yang ada. Sama seperti anak panah dalam pembuatannya mengalami proses yang begitu panjang. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap kami, yang memberi kekuatan setiap kami, sehingga kami dapat lalui setiap proses-proses itu dengan baik. Dan pada akhirnya kami menjadi anak-anak panah yang siap untuk Tuhan lesakan, untuk Tuhan targetkan kemanapun Tuhan mau dalam masa depan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, Youth Immanuel dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-Mu tercurah bagi mereka, studi mereka, masa depan mereka, dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah. Besok ada ibadah minggu jam 9 pagi dan juga jam 5 sore. Ada yang offline dan juga online. Lalu ada juga Comcare hari Rabu jam setengah 8. Dan minggu depan lagi hari Sabtu kita akan ada YouTube lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. My chains are broken.